Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Santi. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman merdeka belajar sebagai aksi nyata yang saya lakukan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin. Tidak tergantung orang lain, pendidik perlu terus belajar agar terus bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Dengan kesadaran untuk terus belajar secara mandiri, kita telah mengatur diri sendiri dan ini menjadi bagian dari perjalanan kita menjadi manusia merdeka. Maksud pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Murid kita sekarang sangat fasih dengan internet, mereka bisa dengan cepat mencari dan mengkonfirmasi pengetahuan dengan teknologi dalam genggaman. Mereka bisa menjangkau pemahaman mereka tanpa kita beritahu. Mari kita menjadi pendidik yang dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sementara pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Sehingga pengajaran adalah bagian dari pendidikan dan mengajar adalah bagian dari mendidik. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Namun yang bisa dilakukan pendidik adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan menggerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya bukan dasar hidup dan tumbuhnya itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Seperti itulah peran pendidik agar bisa menuntun dan mendidik murid agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Oleh karenanya, pendidikan pikiran intelektual murid sebaiknya dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya, dan selebar-lebarnya untuk mewujudkan peri kehidupan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya. Pendidikan adalah suatu proses yang dinamis. Pendidikan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan juga kondisi murid, sehingga guru hendaknya memfasilitasi proses belajar murid sesuai dengan keadaan lingkungan murid dan potensi yang dimiliki, sehingga murid dapat melihat hubungan antara dirinya dengan lingkungan, masalah serta potensi yang terhubung pada dirinya dengan proses pendidikan yang berjalan sangat dinamis. Bagaimana cara menerapkan pembelajaran bermakna bagi murid berdasarkan asas Trikon? Yang pertama, continue. Pengembangan yang berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kedua, konvergen. Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Ketiga, konsentris. Bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai pendidik, kita tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja, melainkan kita juga harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pembelajaran dalam kehidupan. Selain itu, pendidik juga mengenal dan memahami kekuatan kodrat murid, bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda.
Fungsi pendidikan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya, tetapi juga berkontribusi dalam masyarakat demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jika untuk dirinya sendiri ia tidak bisa mencapai selamat dan bahagia, mana mungkin ia akan memelihara dan menjaga dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, ataupun alamnya. Mendidik dengan among yaitu memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Dengan among, anak atau murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya, serta doa dan harapan untuknya. Sekian video penyebaran pemahaman merdeka belajar dari saya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.